kabar nih adik-adik? Gimana kabarnya? Valerie? Oh iya, itu juga. Siapa lagi tuh kakak Prima? Ada Aswaran. Wow. Nah, di situ ada Deris. Hai Deris. Dan juga ada, oh iya, ada Kevin di sana. Hai Kevin. Ada Alvaro kakak Prikep. Hai Alvaro. Wah, semuanya kakak Primai dan juga kakak Prikep nggak bisa sapa satu-satu. Tapi kakak Primai dan juga kakak Prikep happy banget nih melihat adik-adik yang sangat semangat beribadah. Ya, bener ya? Banget kakak Primai. Kakak Prikep pun semangat melihat adik-adik semuanya beribadah. Nah, kita mau mulai nih ibadah kita kakak Primai. Kakak Primai tahu nggak apa tema kita hari ini? Apa ya tema ibadah kita hari ini? Mungkin adik-adik di rumah udah tahu apa tema ibadah kita hari ini? Ayo, siapa yang tahu angkat tangan? Ada yang tahu? Siapa? Oke, kakak Prikep, sebutkan ya. Tema kita hari ini adalah Aku Tidak Membuat Tuhan Bersedih. Adik-adik juga ya. Kalau begitu kita mulai aja ibadah kita hari ini. Nah, adik-adik, sebelum kita beribadah, kakak Primai akan bacakan tata tertib kita hari ini. Yang pertama, adik-adik, mandi dulu sebelum beribadah. Yang kedua, berpakaian rapi dan sopan. Yang ketiga, tidak boleh bermain handphone. Nah, yang keempat adik-adik, fokus mendengarkan firman Tuhan. Yang kelima, adik-adik semangat memuji Tuhan. Kalau begitu, kita mulai aja ibadah kita hari ini. Yuk, yuk. Tapi kita berdoa dulu ya. Silakan. Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Terima kasih untuk berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Berkati ibadah kakak GKD Bekasi Kids ini. Jadi kami bisa belajar tentang Engkau ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari
sore, jumpa lagi sama Kak Regina di sini dan ini adalah waktunya Bible Story. Yeay! Oke, adik-adik, Kak Gina seneng banget ya kalau setiap Sabtu sore ketemu sama kalian semua dan bisa ngomong tentang firman Tuhan, bisa kasih tahu adik-adik tentang kebenarannya firman. Wah, Kak Gina happy banget. Nah, adik-adik, kita ini kan muridnya Tuhan Yesus, ya. Murid-muridnya Tuhan Yesus yang sayang sama Tuhan Yesus. Berarti kita harus ingat ya, bahwa kita nggak mau buat apa? Tuhan Yesus sedih. Ya, berarti kita cuma mau lakuin hal-hal yang senengin hati Tuhan. Setuju adik-adik? Cakep. Nah adik-adik, masih ingat nggak ayat yang kemarin Kak Gina share di Roma 6 ayat 23? Siapa yang masih ingat? Coba tunjuk tangannya. Betul ya, upah dosa adalah maut. Jadi hasil yang bakalan kita dapat nih, kalau kita ngelakuin hal-hal yang jahat, melakukan dosa, hal-hal yang buat Tuhan jadi sedih, sama dengan maut. Serem ya. Jadi maut itu di sini artinya kayak gini adik-adik. Secara rohani kita jadi orang yang mati, jadi terpisah dari Tuhan, gak bisa lagi deket-deket sama Tuhan. Dan yang lebih sedihnya lagi apa? Tuhan gak bisa deket sama kita karena kita berlumur kotoran, yaitu dosa-dosa kita. Aduh, sedih banget adik-adik kalau sampai Tuhan gak bisa deket sama kita. Ya, tapi yang adik-adik harus tahu banget adalah Tuhan Yesus itu sangat sayang banget sama adik-adik. Sehingga apa? Dia mau menanggung dosa kita, dosa Kak Gina, dosa adik-adik, dosa kita semua, dan memberikan keselamatan untuk kita. Aduh, Tuhan Yesus baik banget ya adik-adik ya. Oke, tanpa berlama-lama, langsung aja sekarang kita lipat tangan kita, tutup mata, kita satu dalam doa. Yuk! Tuhan Yesus, selamat sore. So happy hari ini bisa ketemu lagi di Bible Story ini untuk belajar lebih dalam lagi Tuhan, mengetahui apa yang paling bikin Tuhan senang dan gimana hidup menjadi murid Yesus yang senengin hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, semuanya pasti udah ready buat Bible Story. Berarti udah ada Alkitab dong di dekat kalian. Yuk, langsung dibuka Alkitabnya. Udah siap semua? Kita buka di 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai 3. Kak Gina bacain ya. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Tuh adik-adik, kalau adik-adik gak mau buat Tuhan Yesus sedih, berarti adik-adik gak boleh berbuat dosa lagi. Siap? Setuju? So, stop buat dosa. Goodbye dosa. Shoo, 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 shoo. Bye-bye dosa. Aku gak mau deket-deket sama kamu. Harus kayak gitu, ya. Nah, kalau misalnya, ini misalnya ya adik-adik ya, tanpa sengaja adik-adik lakuin dosa lagi. Tiba-tiba adik-adik tanpa sengaja buat Tuhan sedih. Misalnya gini, tiba-tiba marah sama adik atau kakak, atau tiba-tiba kesel sama temen, terus ngomongnya judes sama mbak-mbak yang ada di rumah. Itu adik-adik harus langsung buru-buru ngomong sama Tuhan. Ya, minta maaf atas perbuatan kalian ke Tuhan lewat doa. Ya, dan jangan lupa juga kasih tahu hal yang sama ke papa sama mama. Supaya apa? Supaya yang adik-adik lakukan akhirnya bikin Tuhan jadi senang. Ya, Tuhan jadi gak sedih lagi karena adik-adik mau mengakui perbuatan yang tidak menyenangkan itu, ya, yang tidak menyenangkan hati Tuhan tentunya. Siap? Setuju? Oke, mantap. Nah, adik-adik, gak lengkap rasanya kalau Kak Gina gak ngasih PR. Seperti biasa, ada ayat hafalan. Untuk adik-adik yang di kelas besar, kita akan menghafal ayat dari Mazmur 103,
Mazmur 103 ayatnya yang ke-10. Sekali lagi, Mazmur 103 ayat 10. Kita baca sama-sama ya. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Wah, mantap banget ya. Tuhan baik banget ya adik-adik ya. Oke, tadi buat kelas besar, adik-adik kelas kecil juga dapat PR. Jangan sedih. Oke, kita baca sekali lagi di Roma 6 ayat 23a. Ya, yang bagian A-nya aja ya adik-adik. Nah, Kak Gina bacain. Sebab upah dosa ialah maut. Sekali lagi. Sebab upah dosa ialah maut. Siap ya? Dihafalkan. Minggu depan kita ketemu lagi. Sudah hafal semua ayatnya. Oke, kita tutup dulu Bible Story kita hari ini dengan bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak Tuhan kalau hari ini kita semakin mengerti Tuhan bahwa upah dosa adalah maut. Ketika kita lakukan hal yang tidak bikin Engkau senang Tuhan, kita bisa mendapatkan maut sebagai konsekuensinya. Kita gak mau Tuhan. Kita mau jadi anak-anak yang terus berusaha senengin hati Engkau Tuhan. Bantu kami supaya kami tetap semangat mengerjakan ini, melakukan ini dalam keseharian kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, jangan lupa terus nurut sama perintahnya Tuhan Yesus. Ikutin cara hidupnya Tuhan Yesus. Dan terus berusaha senengin hati Tuhan Yesus ya adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau Halo adik-adik semuanya, berjumpa lagi bersama aku Kakak Primai dan juga Kakak Peri Ika. Nah, adik-adik kita akan melakukan art and craft. Yeay!
kita lakukan hari ini? Nah, yang pertama, Kakak Perimai akan kasih tahu apa alat dan juga bahannya. Kakak Peri Kebles bisa bantu ya? Bantu. Oke. Pertama ada kertas cover, juga ada kertas HVS, ada gunting, ada pita, ada pensil warna, ada kertas origami, ada juga lem. Pertama, Kakak Perimai akan kasih tahu cara membuat untuk kelas besar ya. Ini berbentuk love dan tulisannya ada guard your heart ya. Jadi adik-adik di sini bebas ya adik-adik yang warna apa ya, digunting. Lalu di sini adik-adik juga bikin kecil-kecil seperti ini ya adik-adik ya, supaya adik-adik tahu menjaga hatinya ya. Bagaimana ya kita menjaga hati kita? Kita perlu sikap seperti ada tulisan kecil-kecil seperti ini. Ada isinya rajin ya, ada isinya juga tentang sopan santun, taat, ada jujur, ada tanggung jawab, ada juga berani. Nah, adik-adik bisa tulis lalu masukkan ke dalam love-nya adik-adik. Di sini ada love-nya, masukin ke dalam ya. Contoh adik-adik hari ini mau belajar tentang sopan ya, masukin. Adik-adik mau belajar tanggung jawab, adik-adik mau belajar taat, gitu ya adik-adik sampai seterusnya adik-adik. Nah adik-adik buat sekreatif mungkin. Jangan lupa didokumentasikan lalu kirim ke guru kelas masing-masing. Oke adik-adik, selanjutnya untuk kelas kecil dibacakan oleh Kakak Prika. Terima kasih Kakak Perimai. Saatnya art and craft untuk adik-adik kelas kecil. Jadi adik-adik kita akan membuat gantungan berbentuk jam seperti ini. Nah, adik-adik boleh menuliskan aktivitas-aktivitas yang paling sering adik-adik lakukan setiap hari. Lalu menuliskan dan menempel di jam tersebut. Oke, seperti ibadah kita hari ini temanya adalah untuk tidak membuat Yesus sedih. Jadi adik-adik harus mengutamakan Tuhan. Jadi Tuhan Yesus yang paling pertama. Oke adik-adik, selamat mengerjakan tugas ya. Tapi jangan lupa untuk mendokumentasikan setiap aktivitas yang adik-adik lakukan. Jangan lupa dikirim ke guru kelas masing-masing. Selamat berkreasi adik-adik semuanya. Oke, nah adik-adik semuanya jangan lupa untuk mendokumentasikan ya. Jangan lupa juga kirim ke guru kelas masing-masing. Selamat beraktivitas adik-adik. Karena ibadah kita telah selesai, sebelumnya kita berdoa dulu. Silakan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena telah menyertai ibadah kali ini. Ajar kami menjadi anak yang selalu menyenangkan hati Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik yang ada di rumah, ibadah kita telah selesai. Tapi jangan bersedih hati, karena minggu depan kita akan bertemu kembali. Adik-adik semangat juga ya untuk tidak membuat Tuhan Yesus bersedih. Oke, Kakak Peri Ikep pamit ya, sampai jumpa minggu depan. Aku, Kakak Perimai pamit juga. Bye-bye.